Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi yang bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri. Pemirsa, inilah U-News selengkapnya. Pemirsa, kawasan wisata di Desa Malang Rapat, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau ditetapkan sebagai zona merah menyusul 24 orang dalam satu RT terpapar COVID-19. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menetapkan kawasan wisata Desa Malang Rapat, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, zona merah, pasca 24 orang dalam satu RT terpapar COVID-19. Camat Gunung Kijang Bintan, Arif Sumarsono, mengatakan warga yang tertular COVID-19 tersebut tinggal di kawasan RT 1 RW 1 Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang Bintan. Warga yang terpapar COVID-19 tengah menjalani karantina mandiri. Wilayah Kecamatan Gunung Kijang terkait kasus COVID mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ada 2 RT, yaitu satu di Malang Rapat, Desa Malang Rapat, dan satu lagi di Kelurahan Kawal yang sudah zona merah. Untuk sebagai contoh, salah satu desa di Malang Rapat, RT di Malang Rapat, satu RT 1 RW 1 itu ada 18 orang yang positif dan 6 orang yang terkonfirmasi. Itu baru untuk satu RT di Desa Malang Rapat. Jumlah objek wisata di Malang Rapat mencapai 28 tempat. Rata-rata merupakan resort dan restoran yang berada di bibir pantai. Meski zona merah, pengusaha resort dan restoran tetap dapat membuka usahanya. Namun, wajib menaati protokol kesehatan COVID-19 dengan pembatasan jumlah tamu. Untuk tempat pariwisata tetap buka, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat dan maksimal untuk 50% pengunjung dari total jumlah yang bisa berkunjung ke wilayah tersebut. Pemerintah setempat menghimbau warga untuk menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas di kawasan wisata. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Muhammad Nurman, UTV mengabarkan. Video pernyataan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, Sebi Sambom, beredar luas di media sosial. Dalam pernyataannya, TPN-PB OPM memperingatkan agar WNI yang masih ada di sejumlah wilayah di Papua untuk segera meninggalkan daerah itu. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPN-PB OPM, memberi peringatan keras terhadap warga Indonesia yang dianggap imigran di Papua untuk segera meninggalkan wilayah itu. Peringatan keras itu disampaikan juru bicara TPN-PB OPM, Sebi Sambom, melalui video yang disiarkan akun Facebook bernama Suara Mambruk. Video tersebut dengan durasi 2 menit 30 detik, 878 kali tayang, dan 10 kali dibagikan dalam 15 jam terakhir di lini masa Facebook. Dalam video itu, OPM juga menyatakan WNI yang dianggap imigran dari berbagai sektor untuk segera meninggalkan wilayah yang telah mereka tetapkan sebagai medan perang. Wilayah itu yakni Distrik Intan Jaya, Puncak Papua, dan Dugama. OPM juga akan membakar seluruh fasilitas dan bangunan pemerintah Indonesia. Mereka menyatakan akan membangun sendiri fasilitas yang dibutuhkan dengan menggunakan dana dari Papua. Selamat siang warga dunia. Pada hari ini tanggal 6 Juni tahun 2021, saya Sebi Sambom, juru bicara TPN PP OPM, atas nama Panglima Tinggi, atas nama Tuhan, atas nama moyang bangsa Papua, atas nama rakyat bangsa Papua, dan atas nama semua pejuang Papua Merdeka, kami dari Manajemen Markas Pusat Komnas TPN-PP mengumumkan peringatan keras kepada semua orang Indonesia, warga imigran yang datang cari makan di tanah Papua, baik
di daerah konflik perang terutama kami berikan peringatan untuk Anda segera tinggalkan wilayah konflik perang, yaitu Intan Jaya, Puncak Papua, dan Dugama. Sebab wilayah itu TPNPP tidak akan tanggung jawab kalau Anda mati di sana. Jangan alasan bilang itu tukang bangunan kah, tukang ojek kah, tidak ada alasan. Kami sudah umumkan untuk wilayah itu wilayah perang. Jadi biarkan TNI, Polri, pasukan setan kah, harimau kah, buaya yang datang tinggal di situ. Lawan dengan TPNPP. Dan kami percaya TPNPP akan bakar semua kota-kota. Bangunan apa saya akan dibakar. Itu perintah. Kalau kami tidak butuh pembangunan yang Indonesia lakukan itu. Kami akan bangun negeri kami dengan uang kami sendiri setelah merdeka sendiri. Kami tidak butuh pembangunan dari Indonesia. Dari Indonesia itu hanya pencitraan saja. Itu kami tidak perlu. Rakyat bangsa Papua seluruhnya paham dan sadar baik tentang hal ini. Sekarang pikir untuk bangkit dan lawan mendirikan negara dalam tahun 2-3 tahun terakhir ini supaya kita membangun negeri sendiri. Anda orang-orang West Papua jadi menteri sendiri, jadi duta besar di seluruh dunia. Bukan jadi pembantu Indonesia baru pergi tunduk-tunduk kepada Jakarta. Hormat Pak Menteri, hormat. Itu stop. Demikian, terima kasih atas perhatian Anda. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk di Papua mencapai 4,3 juta. Sebanyak 52% diantaranya merupakan warga asli, sementara warga pendatang seperti Jawa, Makassar, Batak, Huli, dan Tionghoa mencapai 48%. Sejak awal tahun 2021, konflik antara militer Indonesia dengan OPM membuat warga pendatang merasa ketakutan. Mereka mengungsi di berbagai kawasan dan mendapat pengamanan dari TNI dan Polri. Dari Papua, QTV mengabarkan. Dua fasilitas RT-PCR di ibu kota provinsi Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, sering kali bermasalah. Akibatnya, penanganan COVID-19 di kota Tanjung Pinang masih bergantung pada fasilitas yang dimiliki Kemenkes di kota Batam. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang, Nugraheni, menuturkan, saat ini Tanjung Pinang memiliki 2 alat RT-PCR. Kedua fasilitas ini disediakan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjung Pinang dan Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib, Provinsi Kepri. Namun diakuinya, kedua alat PCR sering mengalami gangguan. Imbas dari permasalahan ini, Pemkot Tanjung Pinang masih bergantung pada Balai Teknik Kesehatan Lingkungan di Kota Batam. Tiap kali harus melakukan pengujian sampel pasien COVID-19. Sakit erat juga di rumah sakit RSUD, tapi kan kadang-kadang karena ini sering ya kita pas pada waktu mau mengirim sampel itu sedang tidak bisa dimanfaatkan gitu, karena mengalami kerusakan dan sebagainya. Dipastikan Nugraheni, Pemkot telah menargetkan pengadaan alat RT-PCR baru di RSUD Kota Tanjung Pinang. Kalau kemarin dari refocusing itu memang dialokasikan sih. Dialokasikan ya, untuk pengadaan di RSUD. Jadi RSUD harus siap-siap sih. Harus menyiapkan SDM-nya, harus menyiapkan fasilitasi ketersediaan listrik dan sebagainya, stafnya dan semuanya itu. Sementara itu, menurut Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma, proses pengiriman sampel yang harus melalui BTKL Batam tidak mengganggu jalannya tes PCR yang dibutuhkan. Kalau misalnya ditemukan ada alat yang kita tidak bisa update pada hari itu, kan hari ini kita banyak alternatif. Selalunya kita masih kirim ke Batam, itu BTKL ya. Untuk itu tidak terganggu, walaupun di sana itu mengalami gangguan ya. Tidak mengganggu jalannya untuk PCR, karena PCR itu kita masih mayoritas semua kirim ke Batam, ke BTKL ya. Apa belum ada upaya untuk di Tanjung Pinang sendiri, Bu, ngadakan itu? Insya Allah. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, QTV mengabarkan.
Badan Pemeriksa Keuangan RI dikabarkan akan mengevaluasi pembangunan pelabuhan mangkrak di Pulau Dompak dan Tanjung Mocho. Badan Pemeriksa Keuangan RI dikabarkan akan mengevaluasi pembangunan sejumlah pelabuhan di Kepulauan Riau. BPK akan turun langsung mengaudit pembangunan pelabuhan Dompak dan Tanjung Mocho di kota Tanjung Pinang. Kepala Kantor Syah Bandar Otoritas dan Pelabuhan KSOP Tanjung Pinang, Mapeati, mengatakan BPK akan memeriksa pelabuhan tersebut pada Rabu 8 Juni. Yang jelas itu Mocho dan Dompak, kalau mau ikut besok BPK datang dari Jakarta mengevaluasi itu. Kantor Syah Bandar Otoritas dan Pelabuhan KSOP Tanjung Pinang mengatakan tidak dapat berbuat banyak terkait kelanjutan pembangunan kedua pelabuhan tersebut. Hal itu dikarenakan kasus korupsi pelabuhan tersebut tengah ditangani aparat kepolisian. KSOP memastikan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan tersebut setelah proses hukum selesai. Karena kita mau lanjut itu masih ditahan oleh Polri. Polres? Ya, nah, itu mestinya bulannya tahun ini selesai. Saat ini, Pelabuhan Dompak yang mangkrak digunakan pemerintah untuk akses transit pasien COVID-19 rujukan dari kabupaten lain. Kondisi pelabuhan internasional di Pulau Dompak tidak terurus. Kondisi bangunan rusak. Sementara di Pelabuhan Tanjung Mocho, pelabuhan ini digunakan masyarakat untuk memancing. Tidak ada aktivitas sandar kapal di pelabuhan tersebut. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Tommy Yandra, Muhammad Bunga Asyab, UTV mengabarkan. Pemirsa, Polda Kepri meringkus 2 tersangka penyalur 30 pekerja imigran Indonesia ilegal di Bintan, Kepulauan Riau. Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau menggagalkan penyeludupan 30 pekerja migran Indonesia PMI ilegal asal Lombok ke Malaysia di Bintan, Kepulauan Riau. Selain itu, petugas juga mengamankan 2 orang tersangka penyalur PMI ilegal beserta barang bukti. Kedua tersangka berinisial S dan F diamankan petugas di lokasi berbeda. Kasubdit 4 Distrik Krimun Polda Kepulauan Riau, Ajun Komisaris Besar Polisi Dani Catranugraha mengatakan, modus kedua tersangka mengharuskan PMI yang akan diberangkatkan membayar uang sejumlah 7 juta rupiah kepada penyalur. Para tersangka juga sanggup menampung harta benda PMI yang ingin diberangkatkan. Mereka tahunya bahwa mereka diiming-imingi pekerjaan yang dengan hasil yang lumayan, yang bisa menghidupi keluarga mereka nanti. Bahkan mereka saja mau dan akhirnya harus rela meminjam sana-sini, bahkan menjual barang miliknya dan juga menggadaikan barang miliknya untuk bisa mendapatkan uang sehingga mereka bisa berangkat kemari. Itu diberangkatkan ke Malaysia. Pihak kepolisian masih melakukan pengembangan dari kasus penyelundupan PMI ilegal ini yang memanfaatkan keadaan di tengah pandemi COVID-19. Atas perbuatannya, kedua pelaku diancam pidana 10 tahun penjara. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Sementara itu, pemirsa, pembatasan pekerja migran Indonesia menjadi salah satu upaya menghindari penyebaran varian baru COVID-19 di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang, Nugraheni mengatakan, penyebaran varian baru COVID-19 bisa dicegah dengan pembatasan PMI yang masuk ke Indonesia. Ini dengan pengantisipasian para PMI itu kan, para PMI yang harus kita monitor dengan ketat, makanya kan melibatkan TNI kan, biar ini lebih lebih terasa lah, bersama-sama lah kita mengatasi itu, tidak hanya tidak hanya pihak-pihak mana, tapi semua pihak harus bersama-sama gitu, sehingga untuk pematasan varian baru itu salah satunya ya dengan memanage para pekerja migran sebaik-baiknya. Selain pembatasan PMI, mematuhi protokol kesehatan juga menjadi upaya lainnya. Diungkapkan Nugraheni, varian baru mulai banyak ditemukan jika dilihat dari tipe penularannya. Ya, kalau dilihat dari yang dirilis sampai kepala dinas itu kan sudah ketemu juga kan varian baru. Cuma kan tidak semua sampel diuji apakah itu merupakan varian baru atau tidak.
Kalau dilihat dari tipe penularan dan percepatan penambahan itu kan sepertinya kan sudah tampak itu bahwa itu tidak beda dengan di tahun 2020 gitu kan. Sementara angka kematian akibat varian baru virus COVID-19 tidak dapat dipastikan. Kematiannya kita tidak membeda-bedakan sih. Yang jelas itu sekarang ini angka kematian secara nasional itu kayaknya 3 ya. 3,sekian% ya angka kematiannya itu. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Engesti Pedro, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan U News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.